Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 6. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang menjadikan ilmu kita ini ilmu yang barokah, ilmu yang berguna bagi kita semua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kemarin sudah kalian mengerjakan. Buku paket sudah, LKS sudah. Sekarang kita akan menuju ke buku yang selanjutnya agar buku ini sama-sama selesai, ya, yaitu buku paket dari Lembaga Pendidikan Ma'arif. Oke, anak-anak, lihat bab pertama, halaman 1, tentang pengertian haid. Pelajaran 1 yaitu mandi pasca haid. Sudah dibuka? Anak-anak sudah bisa membaca Piku semua kan? Kelas 6 harus pintar membaca Arab Piku. Ya, kalau tidak kalian nanti akan ketinggalan karena semua buku fikih dari Ma'arif ini buku paketnya menggunakan Piku semua, dari awal sampai akhir. Soal pun sampai penjelasan menggunakan Arab Piku semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Pengertian haid. Apa sih Pak haid itu Pak? Karena saya laki-laki, saya nggak pernah Pak. Oke, Pak, haid itu gimana sih? Harusnya saya besok mandi itu gimana? Harusnya saya itu gimana? Nanti akan diterangkan di sini. Ya, haid menurut bahasa, menurut lugat atau bahasa Arabnya, bahasa itu lughah. Ya, haid menurut lugat artinya mengalir. Berarti bukan dialirkan, bukan seperti main pipis, dialirkan oleh sampean sendiri. Sampean tahu kapan waktunya untuk dialirkan dan tidak. Ya, karena haid ini tiba-tiba langsung ngalir gitu aja. Nah, makanya artinya mengalir, bukan dialirkan. Ya. Kalau menurut bahasa artinya mengalir. Kalau menurut istilah syariat, ya hukum Islam adalah darah yang mengalir, darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat. Orang yang haid berarti orang itu sehat. Yang terjadi secara alamiah pada umur tertentu. Umurnya tertentu. Tidak semua umur 3 tahun keluar haid, tidak. Umur haid rata-rata adalah 9 tahun. Ya, 9 tahun. Umur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 tidak. Tapi ketika umur 9, biasanya orang-orang perempuan itu akan keluar haid. Jadi bagi kamu yang umur 9 tahun, jangan kaget tiba-tiba ketika enak-enak jalan kamu ngerasa gimana? Ada yang basah tapi bukan pipis. Ya, tiba-tiba kayak rasanya kok gak enak kabeh gini sih Pak Samsul. Aduh, kok gak enak ya? Itu kamu ke kamar mandi. Kamu lihat. Kalau itu adalah darah, berarti kamu hitung sekarang kamu sudah 9 tahun apa tidak? Oke. Ya, dan bukan karena melahirkan ataupun darah penyakit. Darah. Lah, kamu lihat, kamu ingat, oh saya ini kan lagi sekolah. Kan saya tidak melahirkan, juga tidak penyakit. Berarti itu adalah darah haid. Nah. Ya, saya ulangi lagi. Darah haid menurut istilah ilmu fikih adalah syariat ilmu fikih adalah darah yang keluar sendiri, darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, yang terjadi secara alamiah pada umur tertentu, umurnya tertentu, dan bukan karena melahirkan ataupun karena penyakit, tidak. Ya, oke. Bagi Anda yang mengalami haid, berarti alhamdulillah Anda sehat. Anda sehat. Karena kalau nggak haid, berarti Anda, contoh istri saya sedang sudah 4 bulan nggak haid, berarti beliau sedang mengandung. Ya, tanya ibu sampean, Pak, saya belum haid, saya belum 9 tahun, masih kurang 8 tahun setengah. Oke, tanya ibu, Bu, darah haid itu keluar umur berapa?
Nah, seandainya 2 bulan saya sudah 9 tahun, 10 tahun, terus pada waktu saya 2 bulan nggak haid, atau ada orang itu nggak haid sama sekali, berarti orang itu mengandung. Ya, anak-anak. Lalu perempuannya sudah haid, tandanya itu dia sudah balik dan sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sama Kanjeng Nabi kita disuruh untuk membiasakan diri dibelajari sholat mulai umur 7 tahun. Umur 9 perempuan sudah balik. Kalau sudah haid berarti sudah balik, sudah dewasa. Maka dosanya digendong sendiri. Dosanya digendong sendiri. Kamu sudah punya kewajiban terhadap Allah. Kewajibannya itu kewajiban sholat 5 waktu. Puasa dan lain-lainnya itu sudah kamu wajibkan atas kamu sendiri. Perempuan mulai haid pada usia yang berbeda-beda. Ada yang usia 9 tahun, ya seperti yang saya bilang tadi. Ada pula yang lebih dari 9 tahun juga ada. Rata-rata umur 9 tahun. Makanya jangan kaget, anak-anakku perempuan, yang perempuan loh ya, yang sudah 9 tahun, jangan kaget kalau tiba-tiba sampean roknya itu basah. Ya. Nah, biasanya kan datang 1 bulan sekali. Kamu hitung tanggalnya, kamu lihat tanggalnya. Oh Pak, saya biasanya haid itu tanggal 10. Berarti persiapan. Biasanya kan ada tanda-tandanya, yaitu apa? Datang bulannya, sebelum datang bulan, sebelum haid itu biasanya mules. Ya, mules yang dinamakan apa itu? Mules apa sih? Lupa saya. Aduh, Pak, sakit kayak ini. Tusuk. Nah, gitu. Itu katanya dilep. Ya, kata bahasa Jawanya itu dilepen. Sakitnya itu diterima sendiri. Tidak dibagikan ke anak yang lain. Aduh, Pak, sakit, Pak. Aduh. Nah, itu namanya tanda-tanda mau datang haid. Badan terasa nggak enak semua. Oke. Darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 4. Ada 4 macam warnanya, ya, warna. 1 hitam, 2 merah, yang ketiga kuning, dan yang keempat keruh. Apa itu keruh? Butek. Darah yang keluar dari rahim perempuan, ya, ada 4 macam warna. 4 macam warna. 1 hitam, 2 merah, 3 kuning, yang keempat adalah butek atau namanya keruh. Oke, ya. Para ulama sepakat bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang berwarna merah tampak hangus, merah agak hitam sedikit. Ya, merah agak hitam sedikit. Ya, hampir berwarna hitam. Dan bila demikian halnya, maka berhentilah dari sholat dan puasa serta lain-lainnya. Ketika sampai sedang puasa Senin, hari ini puasa sunnah. Ya, contoh sampai sudah, kalau sekarang kan masih hari tasyrik. Ya, tanggal 13 Dzulhijjah sekarang. Tidak boleh puasa. Ketika sampai hari Kamis atau hari Senin minggu depan sampai puasa, tiba-tiba terasa kayak keluar darah haid, maka berhentilah dari berpuasa karena Anda sudah otomatis batal. Enak sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba keluar haid. Aduh, apa ini? Kok ada yang ngalir? Nah, itu sudah otomatis sampai harus berhenti dari sholat. Karena apa? Karena sudah batal. Orang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Orang haid juga tidak boleh membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba keluar darah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sudah tutup.
tolong tutupkan Al-Qur'annya ya, saya mau ke toilet. Nah, ya, tidak boleh. Si Pak tak selesaikan, Pak. Ya, tak pegang dulu, tak cium dulu. Oh, najis. Karena Anda itu darah haid itu najis. Ya. Oke. Adapun jika darah itu berwarna kuning atau keruh yang keluar di luar hari-hari haid, bukan dinamakan darah haid, melainkan darah istihadhah atau darah penyakit. Sampai punya penyakit itu keluarnya juga dari situ. Tapi harinya di luar hari-hari haid. Contoh, sampean tanggal 1 sampai tanggal 7 itu haid. Nah, tiba-tiba keluar darah berwarna kuning pada tanggal 10. Loh, saya sudah selesai haid kok masih keluar darah, tapi kok gak warna merah? Nah, itu bisa jadi adalah darah penyakit. Segera periksakan diri kalian ke instansi kesehatan terdekat. Terus, dan yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau warnanya kuning, darah sampai itu darah penyakit, ya, darah istihadhah, maka sampean masih tetap boleh melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, karena itu bukan darah haid. Tapi kalau darah haid, langsung otomatis berhenti dari sholat. Sekian dari saya. Besok hari Senin akan saya lanjutkan lagi. Tugasnya akan saya berikan pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.